Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok 10 yang dimana saya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Agil Sirat, NIM T 2018-3105. Di sini saya akan menjelaskan tentang laboratorium matematika. Yang terlebih fokus saya akan menjelaskan tentang SOP, yang mana di sini ada di poin yang ke nomor E. Nah, ada yang di poin E. Di sini SOP laboratorium matematika. Di sini kita membahas apa sih yang namanya SOP itu. SOP itu sendiri adalah singkatan dari standar operasional prosedur, yang mana di sini dibangun pada dasarnya laboratorium ini dibangun untuk untuk menindaklanjuti teori yang sudah diajarkan di dalam kelas. Di sini SOP ini berfungsi adalah untuk melancarkan dan menertibkan kegiatan-kegiatan dan menjelaskan tahap-tahapan yang harus dilalui oleh pihak-pihak yang terkait langsung dengan kegiatan laboratorium. Di sini ada tiga macam Ada tiga macam SOP dan juga kepentingannya juga berbeda. Di sini yang pertama ada SOP atau standar operasional prosedur pemakaian laboratorium untuk praktikum mata kuliah, dan yang nomor dua di sini prosedur pemakaian laboratorium untuk melaksanakan penelitian dan tugas akhir mahasiswa, dan yang terakhir adalah prosedur pemakaian laboratorium untuk pelaksanaan PPM, workshop atau pelatihan. Di sini saya akan menjelaskan yang nomor satu dulu, yaitu prosedur pemakaian laboratorium untuk praktikum mata kuliah. Di sini ada persiapannya, yaitu persiapannya sebelum pelaksanaan praktikum. Tahap-tahap yang harus dilakukan adalah yang pertama itu dosen itu menembusi atau mendaftarkan rencana atau menjadwalkan hari apa, tanggal berapa, jam berapa untuk melakukan operasi di dalam laboratorium itu kepada kepala laboratorium atau penanggung jawab laboratorium. Yang kedua di sini persiapannya yaitu laboran teknis atau teknisi menyiapkan jadwal pelaksanaan. Itu sudah yang saya jelaskan tadi. Software yang diperlukan dan berkoordinasi dengan laboratorium atau dosen yang bersangkutan. Di sini sudah jelas, yang mana di sebelum persiapannya adalah dosen harus memikirkan jadwal, jam, hari dan juga tanggal, dan juga menembusi kepada kepala laboratorium untuk melaksanakan kegiatan di dalam laboratorium. Yang kedua di sini poin kedua yaitu yang B, pelaksanaan, yaitu pada saat praktikum pelaksanaan tahap-tahap yang harus dilakukan adalah laboran atau teknisi mempersiapkan sarana prasarana laboratorium komputer bagi pengguna laboratorium, dan di sini asisten lab atau dosen mengampu mata kuliah memastikan bahwa komputer dan sarana prasarana mendukung siap digunakan. Pada saat pelaksanaan praktikum, mahasiswa memasuki ruangan dengan tertib dan harus mematuhi aturan-aturan. Di sini sudah jelas yang mana di sini dalam pelaksanaannya yang mana di dalam laboratorium itu harus kepala laboratorium itu harus menyiapkan yang namanya alat-alat yang akan digunakan mahasiswa untuk meneliti di dalam laboratorium itu sendiri. Terus yang kedua di sini prosedur pemakaian laboratorium untuk pelaksanaan penelitian dan tugas akhir mahasiswa. Di sini jika dosen akan melaksanakan penelitian dan pelaksanaannya akan menggunakan sarana prasarana laboratorium dan melibatkan mahasiswa, maka tahapan-tahapan yang akan dilakukan adalah yaitu yang pertama persiapan. Di sini hampir sama ya, yaitu dosen bersangkutan mendaftarkan rencana seperti awal tadi. Yang kedua di sini hampir sama juga, yang namanya laboran teknisi penyiapan jadwal pelaksanaan, software yang diperlukan dan berkoordinasi dengan kepala laboratorium atau dosen yang bersangkutan. Di sini antara poin 1 dan poin 2 ini hampir sama, yaitu akan tetapi di sini penggunaannya kepentingannya itu lain gitu. Akan tetapi persiapan dan pelaksanaannya itu hampir sama, yaitu di pelaksanaannya adalah pada saat penelitian dilaksanakan tahap-tahap yang harus dilakukan adalah laboran teknisi itu seperti tadi. Terus yang di sini yang ini pada saat pelaksanaan penelitian dosen atau mahasiswa harus mematuhi aturan-aturan. Setelah kegiatan melaksanakan, di sini mahasiswa peneliti wajib mematikan bahwa semua komputer dan staf vault sudah dimatikan dan mematikan AC. Di sini sudah jelas bahwa aturan atau pelaksanaannya ketika sudah selesai melaksanakan penelitian di dalam laboratorium, jangan lupa harus mematikan dalam kondisi yang awal itu tadi. Setelah semua aktivitas penelitian selesai dilaksanakan, dosen mahasiswa diharapkan membuat laporan yang berisi hasil-hasil penelitian atau daftar luar kegiatan yang nantinya akan digunakan sebagai pendukung dokumentasi kegiatan laboratorium.
Terus yang nomor 3 di sini poin yang terakhir adalah prosedur pemakaian laboratorium untuk pelaksanaan PPM, workshop atau pelatihan. Nah, di sini sudah fungsinya sudah kepentingannya sudah agak berbeda ya, sudah berbeda. Yang dimana di sini prosedurnya yaitu yang A, koordinator dosen atau mahasiswa kegiatan mengajukan permohonan atau proposal kepada ketua departemen beserta keperluan peminjaman alat atau ruang laboratorium yang dituju. Terus yang kedua di sini apabila permohonan proposal disetujui oleh ketua departemen, maka ketua departemen akan memberikan disposisi kepada kepala laboratorium tentang keperluan pemakaian ruang lab tersebut. Di sini bahwa sudah jelas ya yang namanya yang nomor 3 ini prosedurnya harus melalui koordinator atau pengampu mata kuliah menembusi kepada permohonan dengan membuat proposal dan disetujui oleh departemen. Ketika sudah departemen menyetujui, barulah kita meminta izin ke kepala laboratorium. Lalu laboran teknisi menyiapkan jadwal pelaksanaan, sudah jelas itu seperti yang awal. Dan pada saat kegiatan dilaksanakan, koordinator kegiatan atau laboran harus memastikan bahwa seluruh tahap kegiatan di lab harus sesuai dengan SOP pemakaian sarana dan prasarana lab untuk praktikum. Di sini yang terakhir, setelah semua aktivitas PPM atau pelaksanaan workshop selesai dilaksanakan, dosen mahasiswa koordinator harus membuat laboratorium. Di sini bahwa jelas kalau yang namanya sudah pelaksanaan workshop atau pelatihan di dalam laboratorium, jangan lupa ketika sudah selesai itu harap mematikan apa-apa yang ada di laboratorium seperti sedia kala. Lalu jangan lupa untuk memberikan laporan untuk untuk diberikan kepada departemen atau kepala laboratorium untuk kejelasan dan bahwa kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik dan benar di dalam laboratorium. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.